Perkembangan kitten kucing Persia di usia 9 minggu atau 63 hari. Mereka sedang main sama si Devira. Si Babang mau ngapain? Wah, si Babang mau garuk-garuk tuh. Si JJ lagi pup itu ya. Wah, pintar tuh dia garuk-garuk tuh kan. Udah pada pintar, udah pada mandiri. Si Blacky mau ngapain? Mau ngantri juga. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Di sini cuma ada 3 kitten karena yang satu itu yang si Bubu itu tadi pagi sudah diambil sama adopter saya. Jadi saya lepas adopsi itu dari keempat anaknya Tami itu saya lepas adopsi 3 ya. Ini semua sudah di open booking sama para adopter saya itu sekitar dia usia baru 4 minggu. Tapi saya akan melepasnya ini ketika dia sudah lepas sapi dan kemudian sudah mandiri, badannya gendut dan sehat walafiat. Kebetulan saat ini yang sudah memenuhi kriteria adalah si Bubu. Jadi si Bubu tadi pagi sudah diambil sama adopter saya. Nanti mungkin minggu depan akan diambil si JJ, kemudian selanjutnya adalah si Blacky. Karena si Babang sendiri akan saya adopsi. Jadi di sini nanti akan ada tiga jantan, 1 betina. Si JJ ngapain tuh lompat tuh? Terus si Blacky ngikutin. Kenapa mereka saya lepas adopsi semua? Karena saya di sini terlalu repot kalau kebanyakan kucing ya. Kalau kebanyakan kucing nggak terlalu repot. Jadi dari keempat kitten ini 3 yang saya lepas adopsi, kemudian yang 1 yang akan saya adopsi sendiri. Si Bubu ini dia diadopsi sama orang Betawi ya. Orang Betawi itu dari ini, dia tinggalnya di Kemayoran dekat dari sini. Dan untuk makanannya sendiri dia mengikuti saya menggunakan Equilibrio Kitten dan juga Maxi. Dan di sana dia juga ada temannya kucing si adopternya si Bubu ini, dia ini di sana melihara kucing kampung ya, kucing dom. Dan karena dia pengen kucing Persia, akhirnya dia mengadopsi si Bubu. Hai JJ. Nah, si JJ mungkin minggu depan akan saya lepas adopsi karena saat ini dia PR saya ini akan menggemukkan dia karena dia ini paling kurus. Wah, tuh Blacky itu. Kemudian selanjutnya mungkin pas usia 10 minggu si Blacky akan saya lepas adopsi. Jadi si adopternya saya itu harus mengikuti saya. Jadi nanti ketika mereka itu sudah pada mudah mandiri, sehat, kemudian gembul, baru akan saya lepas adopsi gitu. Hai Cello. Ini si JJ ini akan diadopsi sama orang Medan. Dia tinggalnya di Priuk ya. Dia tinggalnya di Priuk, dekat juga dari sini. Dan dia makanannya lebih mewah. Dia menggunakan Royal Canin karena dia sudah punya jantan kitten di rumah. Jadi dia pengen adopsi yang betina ya, buat temennya si jantan dia yang di rumah gitu. Jadi alhamdulillah si JJ ini memiliki owner nanti di sana yang sangat lebih sayang, dan makanannya juga lebih bagus daripada saya sendiri di sini gitu. Jadi saya untuk melepas adopsi ini nggak sembarangan, saya akan seleksi, akan saya pilih. Dan apakah saya lepas adopsi ini gratis? Enggak, saya lepas adopsi ini dengan tuker pakan atau mahar ya. Jadi tergantung dari mereka mau ganti pakan aja atau mau dimaharin, terserah mereka gitu. Tapi yang penting mereka itu sayang sama kucing dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ini mereka saya tuker pakan dengan Equilibrio atau kalau dirupiahkan itu sekitar 400.000. Ya nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah. Saya juga kurang tahu untuk harga-harganya itu berapa karena saya nggak mematok ya. Saya itu hanya memberikan opsional ke mereka si adopter saya itu untuk memilih tuker pakan atau dimahar gitu. Karena saya juga kebanyakan kucing di sini agak repot ngurusnya. Cello. Nah ini dia, ini si JJ, dia aktif sekali, cuman dia itu badannya masih kurus. Jadi saya akan membuat dia itu badannya gembul, kemudian baru saya akan lepas adopsi. Mungkin di sekitar usia dia 10 mingguan ya, 10 mingguan mungkin baru akan saya lepas adopsi.
Jadi si adopternya itu harus juga mengikuti aturan main saya ya. Jadi nggak asal adopsi aja. Jadi si kitten ini harus benar-benar gembul, kemudian aktif, dan sudah nggak netek lagi ya, baru kemudian akan saya lepas adopsi. Baru saya bilang silahkan diambil si ini gitu, karena dia udah badannya udah gembul, sehat, bulunya udah bagus, silahkan diambil gitu. Dan ini Celo ini sekarang udah berkurang ya, dia mainnya udah berkurang sekarang, lebih banyakkan tidur sambil nontonin ini si baby ini main. Dia udah berkurang karena dia udah mulai besar ya. Dia kualat karena dulu dia suka mainin buntutnya si Tamtam ya. Sekarang dia dimainin nama buntutnya nih si baby ini. Kualat ya. Kemudian ini dia perkembangannya kucing Persia di usia 10 minggu atau 70 hari. Nah, di sini tinggal 2. Karena tadi pagi itu si JJ sudah diambil sama adopter. Jadi adopternya saya sudah mengambil si JJ karena si JJ itu udah badannya udah endut dan sudah siap untuk dipisahkan sama teman-temannya dan juga induknya. Kemudian selanjutnya mungkin untuk beberapa hari ke depan si Blacky ini udah ada yang booking waktu itu ya. Jadi si Blacky ini akan diadopsi sama orang Cina ya. Dia orang Cina yang tinggalnya itu di apartemen Grogol. Jadi pasti kehidupannya si Blacky itu akan lebih enak karena dia sangat sayang sekali dengan kucing Persia. Dan ini adalah video terakhir tentang perkembangan kitten kucing Persia. Kalau kamu lihat di video saya dari pertama ketika kucing hamil, kemudian lahiran, kemudian perkembangan kitten dari pertama lahir sampai saat ini perkembangan kitten di usia 10 minggu. Karena nanti ini hanya tinggal si Babang aja, si Blacky mungkin besok atau lusa akan diambil sama adopter saya. Jadi saya lepas adopsi ini semua anaknya si Tami ini dengan memilih adopternya. Jadi nggak sembarangan. Jadi yang pasti itu dia di sana makanannya itu kalau bisa lebih bagus daripada Equilibrio gitu. Kemudian dia sangat sayang dengan kucing. Jadi nggak sembarangan saya lepas adopsi ke adopter gitu. Dan ini perhatian ya buat kalian yang mau adopsi kitten kucing Persia, karena di beberapa forum itu saya lihat itu mereka itu jual itu atau lepas adopsi itu kadang masih kecil gitu, kupingnya belum ngembang aja dia bilang udah 2 bulan lepas adopsi gitu. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya itu kucing Persia itu usia berapa untuk prediksi ya, untuk prediksi aja usianya berapa itu kalian bisa lihat perkembangannya seperti apa dan keaktifannya itu seperti apa. Jangan sampai kamu usia kurang 2 bulan tapi udah kamu adopsi, kasihan nanti. Takutnya itu dia ketika nyampe ke rumah kamu itu karena dia kesepian, biasa main sama temen, sama adik-adik sama kakaknya, dan kemudian ketemu sama induknya di sana sepi atau harus ketemu sama kucing-kucing yang lain gitu. Nanti takutnya dia ngambek makan, kemudian yang akan mengakibatkan dia sakit. Dan untuk kasus ketiga kitten saya yang saya lepas adopsi ini untuk si Bubu ya, si Bubu itu awalnya itu dia itu nggak mau makan, terus kemudian saya kasih tahu untuk disuapin dan kemudian hari selanjutnya dia mau makan. Dan untuk si JJ karena dia di sana ada temennya ya, ada temen sesama kitten, dia makan lahap nggak ada masalah. Dan untuk si Blacky ini kemarin itu ketika sampai di adopter itu saya lupa nggak kasih tahu, ternyata pas nyampe di rumahnya dia itu dia dimandiin. Kasihan masih kecil, saya aja belum berani mandi, dia di sana nyampe sana mandiin. Terus kemudian ya alhamdulillah nggak ada masalah. Saya tetap komunikasi dengan adopter saya walaupun hitungannya dijual ya, mereka membayar, tapi saya tetap komunikasi dengan mereka. Kalau mereka ada kesulitan atau bagaimana cara menanganinya itu saya selalu care kepada mereka gitu. Jadi ingat kalau kalian pengen adopsi kucing itu jangan sampai usianya itu baru 2 bulan, usahakan minimal itu 2 bulan lebih seminggu atau 2 bulan setengah.
karena dia takutnya itu masih nyusu dan masih suka main sama saudara-saudaranya dan di sana sepi gitu. Iya, kalau misalkan ownernya itu peduli ya dengan kalian, tapi kalau nggak peduli kan kamu sendiri yang akan repot gitu. Oke, terima kasih.